Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat semua? Apakah sehat-sehat? Ya. Kuat? Ya, masih bersemangat ya di kondisi seperti ini. Ya. Silakan kalian bisa mengisi absen ya yang sudah Bapak tadi bagikan di grup. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warhamni. Berdoa cukup. Kompetisi dasar yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama menganalisis load balancing, yang kedua mengkonfigurasi load balancing. Menjaga protokol kesehatan, menggunakan atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan load balancing? Akan analogikan atau metaforakan berkaitan dengan load balancing. Sekarang permasalahannya bagaimana ya ketika kita keseharian dalam belajar, terutama kalian pelajar ya, mengalami gangguan internet, tidak bisa mengakses, kemudian sekalipun ada kuota lelet, ada berbagai permasalahan dalam jaringan, terutama jaringan internet. Ya. Bagaimana solusinya terhadap permasalahan tersebut? Baik, silakan apa yang maksud dengan load balancing? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Load balancing metode untuk mendistribusikan beban pekerjaan pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload atau kelebihan beban pada salah satu jalur koneksi. Baik, terima kasih. Adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua jalur koneksi. Analogi load balancing, ya. Kalau Bapak ibaratkan, kalian tadi melihat screen atau wallpaper Bapak berkaitan dengan ya game kegemaran kalian, ya. Bapak yakin game kegemaran kalian. Di sini ada Mobile Legends, ya, salah satu tokoh atau karakter. Di sini akan Bapak coba analogikan atau metaforakan sebuah kerajaan, ya. Gak apa-apa nih. Load balancing Bapak ibaratkan ada ratu dan raja ya, di mana ratu dan raja di sini walaupun sama-sama kedudukan ratu dan raja, namun tidak bisa memutuskan salah satu hal bersamaan. Ratu dan raja di sini hanya menggantikan kebijakan atau keputusan ketika salah satu tidak sanggup. Bagaimana kaitannya dengan pembelajaran load balancing? Ya, seperti pengertian tadi bahwa load balancing ini adalah menggabungkan dua buah ISP atau lebih untuk mengoptimalkan sebuah jaringan. Nah, menggabungkan di sini bukan berarti dua-duanya bekerja. Nah, tapi ketika salah satu tidak sanggup atau tidak mampu mendeteksi dengan beban kerja jaringan, maka satu ISP yang lain bekerja. Tadi ada sebuah permasalahan, ya, permasalahannya bagaimana Pak jika dalam keseharian mengalami ya koneksi jaringan terputus atau gangguan jaringan, kalian punya laptop, punya HP, koneksi internetnya, ada koneksi internetnya, tapi Pak, selalu saja lelet. Bagaimana solusinya? Ya, salah satu solusi untuk kinerja jaringan yang kurang baik bisa menggunakan teknik atau metode load balancing. Ya. Artinya menggabungkan dua buah ISP. Ya.
Laptop atau PC, handphone, Android. Alat dan bahan yang harus digunakan atau perlu diadakan, yang pertama tentunya bisa menggunakan laptop atau PC. Kemudian sebagai sumber internet bisa menggunakan dari HP kalian. Kemudian VirtualBox, ya mesin VirtualBox. Kemudian bisa pakai tracer, Cisco pakai tracer, Winbox, dan tentunya Mikrotik OS. Setelah membagi kelompok, ya, kalian dibagi 4 kelompok, masing-masing 8 orang. Ya. Silakan kerjakan LKPD. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan kelompok. Silakan kalian berbagi peran, siapa yang kebagian setting atau konfigurasi, siapa yang kebagian menyiapkan alat dan bahan, dan siapa kebagian untuk berpresentasi. Bapak akan nilai secara langsung, ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan link absen dan penilaian. Kan kelompok kalian, siapa yang paling duluan mengerjakan, nilainya akan Bapak kasih lebih, ya. Ini ada indikator-indikatornya. Nanti siapa yang terbaik di presentasi akan Bapak kasih reward. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian, ya. LKPD kalian sudah banyak yang masuk, sudah dikerjakan, akan Bapak nilai, tidak akan lepas dari penilaian, ya. Di sini sudah ada penilaian per kelompok. Kemudian ini nilai siswa atau pribadi. Di sini sudah ada Bapak nilai, dan responnya sudah ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nusania, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya tidak sendiri, tetapi ada teman-teman saya. Ada Randika, ada Yogi, Fitri, Yulia, Muhammad Zidan, Sally, dan Syahdan. Load balance adalah sebuah konsep yang berfungsi untuk menyeimbangkan beban bandwidth dari 2 ISP atau lebih sehingga koneksi internet dimanfaatkan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyatna, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya tidak hanya seorang diri, tetapi ada juga teman-teman saya. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Amalia, Ali Supriyatna, Alfil, Rizky Januar, Ilham Firdaus, Zikrul, Rizky Hidayat, dan Ridwan. Dengan load balancing di sini, ya, kita menggunakan 2 buah ISP untuk kinerja jaringan yang optimal, ya, karena beban kerja jaringan bisa menggunakan 2 buah ISP atau lebih. Ketika salah satu tidak sanggup bekerja, dilanjutkan dengan ISP lain. Bahwa load balancing adalah metode mendistribusikan beban jaringan menggunakan 2 buah ISP atau lebih. Ya. Alat dan bahan sebagai simulasi bisa menggunakan laptop atau PC yang kalian miliki, kemudian sumber internet bisa menggunakan HP, dan mesin virtual bisa menggunakan VirtualBox, kemudian Winbox, dan tentunya Mikrotik OS. Presentasi terbaik jatuh kepada kelompok 1. Selamat. Ya, Pak. Apa saja yang telah dipelajari hari ini? Load balancing. Terus QoS. QoS. Manajemen bandwidth juga dipelajari. Ya, manajemen bandwidth. Alat dan bahan juga ya. Ya, Pak. Bagaimana pelajaran load balancing, sudah dipahami atau belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Kalau yang belum dipahaminya, ada tidak? QoS, Pak. QoS, karena memang Ya, itu untuk quality of service ya. Nanti akan Ya. Bapak adakan pengayaan ya atau remedia di materi ini ya.
di materi Ya, Pak. QS tentu khususnya. Ya. Baik, terima kasih Sadar. Apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini? Yang paling berkesan hari ini bisa bertemu sama teman-teman, bisa memahami mata pelajaran yang barusan sedikit dibahas, sedikit mengerti dari jawaban teman-teman, Pak. Kalau dengan Zoom meeting ini, apakah kalian jadi bersemangat atau justru ya Pak karena kuota kalian tergunakan atau bagaimana? Bersemangat aja, jadi nggak malas buat ke air dulu, cuci muka dulu, semangat. Biar Semangat ganteng, bangun biar pagi kelihatan ya dengan Zoom meeting ini. Ya. Padahal kita sambil belajar ya. Baik, terima kasih Ali. Untuk lebih memahami pada pembelajaran pertemuan ini, silakan kalian bisa mengisi ya evaluasi belajar berupa kuis. Di sana ada kuis pengetahuan dan kuis keterampilan. Linknya sudah Bapak bagikan di grup ya. Silakan kalian cermati, isi, dikirim langsung ya. Karena kalian dari tadi pun Bapak melakukan, silakan penilaian. Pimpin berdoa yang KM pimpin doa, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran Google Zoom, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pembelajaran hari ini sudah beres. Selesai. Baik, anak-anak sekalian, ya pembelajaran hari ini sudah beres. Kita ketemu lagi di hari yang lain.